Balika Fadu episode 58 dimulai dengan Siam datang. Kalyani bertanya padanya apakah kamu ingin menikahi Sukna. Siam mengatakan ya. Kalyani bertanya apakah kamu sudah berbicara dengan keluargamu. Siam mengatakan tidak. Kalyani mengingatkannya pada permusuhan dua keluarga. Siam bilang aku akan meyakinkan mereka. Kalyani bilang bicaralah dengan keluargamu dan jangan sembunyikan apapun tentang Sukna. Siam mengatakan akan meyakinkan orang tuanya untuk datang dan menerima Sukna. Siam setuju dan pergi. Kalyani berkata kepada keluarganya, Madan tidak akan pernah menerima Sukna, yang menjanda dan hamil. Basan meminta ibunya yakin kepada Siam, tapi Kalyani putus asa. Kalyani memperingatkan putranya untuk tidak menentang keputusannya jika Madan menolak. Kalyani berkata Sukna akan pergi dengan biku segera dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Siam memberitahu keluarganya bahwa dia ingin menikahi Sukna. Madan menamparkan Siam. Rada, ibu Siam, marah. Keduanya memarahi Siam. Madan menamparkan Siam dan berteriak untuk pemikiran ini. Madan mengatakan jika kamu menikah ketika kamu masih kecil, kita tidak akan mengalami ini hari ini. Siam ingat bahwa sepupunya menikah pada usia muda dan sekarang menjadi janda. Siam mengatakan, Asa tinggal bersama kamu. Asa terkejut mendengar ini. Siam mengatakan lihat Asa dan kasihanilah ayahnya. Siam bilang mari kita menikahkan Asa juga. Madan berteriak pada Asa dan menyuruhnya masuk ke dalam. Madan memukul Siam berkali-kali dan ketika dia tidak bisa mengeluarkan amarahnya, dia memukulinya dengan tongkat. Siam bilang aku akan menikahi Sukna bahkan ketika dia dipukuli. Rada menghentikan suaminya dan membungkam Siam juga. Madan berpikir bahwa Kalyani mempengaruhi Siam dan mereka ingin menyingkirkan nasib buruk Sukna. Madan mengatakan mereka melemparkan beban mereka pada keluarga saya. Siam mengatakan tidak ada hal seperti itu dan berteriak bahwa aku akan menikahi Sukna. Rada menyuruh Siam ke dalam. Byron dan Sumitra berharap Siam bisa meyakinkan ayahnya. Byron khawatir tentang masa depan putrinya. Siam dengan marah mengumpulkan barang-barangnya. Rada datang dan meminta untuk menghentikannya. Rada memohon mengingatkannya bahwa ayahnya akan marah. Siam bilang aku tidak peduli, aku tidak bisa hidup tanpa Sukna. Rada mengatakan kami menantikan pernikahanmu. Kamu adalah anak tunggal, kami ingin kamu menikahi seorang gadis cantik dari keluarga yang baik. Siam memberitahu ibunya bahwa dia hanya ingin menikahi Sukna. Siam bertanya ada apa dengan Sukna, apa kejahatannya jika dia menjanda di malam pernikahan. Siam bilang aku mengerti ibu tidak mendukungku dan Siam mengambil tasnya lalu pergi. Rada menghentikannya dan mengatakan jika kamu pergi sekarang, permusuhan keluarga akan dihidupkan kembali selamanya. Rada meminta Siam untuk memberinya kesempatan, untuk meyakinkan ayahnya. Siam setuju. Anandi ingin bertanya pada Sukna tentang Siam. Sukna menghentikannya dan berkata jangan ganggu saya dan berbicara tentang Siam. Sukna menyuruh Anandi pergi. Rada memberi makan malam kepada suaminya. Dia menyuruh Madan untuk dengan tenang memikirkan permintaan Siam dan mencoba memahami perasaannya. Madan mengatakan ini akan menjadi aib untuk keluarganya. Madan tidak setuju dengan permintaan Siam untuk menikahi Sukna, dan memutuskan semua ikatan dengan keluarga Kalyani. Siam terlihat marah di tangga. Meskipun Rada mencoba meyakinkan suaminya, Madan mengatakan dia tidak bisa melanggar aturan masyarakat. Madan pergi untuk berbicara dengan Siam tetapi tidak dapat menemukannya di kamarnya. Mereka menemukan catatan. Siam telah meninggalkan rumah. Rada mengancam Madan jika Siam meninggalkan desa, aku akan bunuh diri. Rada mengejar Siam untuk menghentikannya dan mereka berbicara dan berpelukan sebentar. Kemudian Madan datang dan meminta mereka berdua untuk masuk ke dalam jeep. Siam setuju. Madan dan Rada datang ke Kalyani. Saat Kalyani turun, Byron, Sumitra, Basan dan Gehna sedang melihat dari atas. Kalyani dengan kasar menyapa Madan dan istrinya. Madan meminta Sukna untuk menikah dengan Siam. Semua orang terkejut. Siam juga datang. Kalyani berkata pada Madan, aku tidak yakin dengan niat baikmu. Madan mengatakan dia menerima Sukna sebagai calon menantunya. Kalyani berpikir Madan sedang mencoba untuk membalas dendam. Rada meyakinkan Kalyani.
Kalyani bilang kita akan membawa hadiah pernikahan besok. Kalyani pergi. Byron mengucapkan terima kasih kepada Madan. Madan dan keluarganya pergi. Basan mengucapkan selamat kepada Byron. Sukna mendengar semuanya. Dia kesal karena tidak ada yang bertanya padanya. Dia bilang dia tidak akan menikah lagi karena dia sudah menikah dengan Pratap. Sumitra datang ke Sukna. Sukna tidak ingin mendengar perkataan ibunya lagi dan mengatakan pernikahan tidak akan membuatku bahagia. Sumitra pergi. Kalyani bertanya-tanya mengapa Madan mengizinkan putranya untuk menikahi seorang janda yang sedang hamil. Dia pikir ada hal lain di baliknya. Sumitra mengatakan ke Byron, Basan dan Gehna bahwa Sukna tidak setuju. Byron datang untuk berbicara dengan Sukna. Awalnya ia mencoba membujuk dengan bahasa manis, tapi sia-sia. Sukna mengatakan jika kamu menganggapku sebagai bebanmu, aku akan membawa anakku dan pergi. Byron mengatakan apa yang akan terjadi jika kamu tidak memiliki anak dan mengatakan apa yang nenek rencanakan. Sukna akan tahu anaknya mati, orang lain akan membesarkan anaknya. Sukna sok. Byron dan Sumitra mengatakan bahwa jika kamu menikahi Siam, setidaknya kamu bisa melindungi anakmu. Sumitra memuji Siam. Sukna ingin bertemu dengan Siam sebelum mengambil keputusan. Keesokan harinya, Kalyani pergi ke kuil. Gehna membawa Siam ke teras dan pergi. Sukna mengatakan pada Siam, mengapa kamu melakukan ini, aku tidak akan pernah memberikan tempat Pratap kepadamu. Siam bilang aku melakukannya karena aku mencintaimu. Sukna mengatakan seseorang yang mencintai pasti mengharapkan balasan. Siam bilang aku tidak berharap kamu mencintaiku karena kita tidak membuat kesepakatan. Siam bilang aku ingin menjagamu dan anakmu seumur hidupku. Sukna bilang aku belum pernah bertemu orang sepertimu sebelumnya. Siam bilang selama sisa hidupmu dan kamu akan tahu siapa saya. Sukna setuju untuk menikah dengannya demi keluarganya. Basan, Gehna, Sumitra dan Byron sedang menunggu Siam turun dari teras. Siam datang dan memberitahu bahwa Sukna telah menerima pernikahan itu. Semua orang sangat senang. Byron bertanya pada Siam apakah Sukna mengatakan sesuatu yang kasar. Siam mengatakan tidak ada hal seperti itu. Ketika Anandi datang, Siam mengatakan bahwa dia akan menikahi Sukna. Anandi dengan senang hati pergi untuk memberitahu Jagdish. Anak-anak senang karena Sukna menikah lagi. Jagdish mengucapkan selamat kepada Siam. Kalyani kembali dari kuil. Siam memintanya untuk diberkati. Kalyani enggan memberkati. Kalyani bertanya pada Siam, apakah kamu memberitahu keluargamu tentang kehamilan Sukna? Siam gelisah dan mengatakan mereka tahu segalanya. Kalyani bertemu Sukna. Kalyani mendekati Sukna dan menepuk kepalanya. Kalyani menyuruh Sukna untuk makan. Sukna mengatakan dia berpuasa untuk Ekadasi, mencuci dosa. Kalyani mengatakan kamu tidak bisa berpuasa saat hamil dan menyentuh Sukna dengan ringan. Sukna sangat terkesan dan memeluk Kalyani. Kalyani datang ke rumah Madan bersama keluarganya untuk hadiah pernikahan. Sukna dan Gehna di rumah. Madan dan istrinya menyambut mereka. Madan memperkenalkan mereka kepada keluarganya. Kalyani melihat Asa di samping dan marah. Madan bercerita tentang Asa. Kalyani mengatakan itu jika dia berada di sini akan terjadi nasib buruk untuk pernikahan mereka. Madan bilang aku memperingatkannya untuk menjauh dari semua upacara. Pendeta meminta semua orang untuk berkumpul, proses upacara segera dimulai. Selama upacara, Kalyani gelisah. Byron dan Sumitra memberikan banyak hadiah untuk Siam. Sarpang memberi selamat kepada Madan. Madan dengan enggan mengatakan semuanya agar anakku bahagia. Madan menginginkan pernikahan yang sangat besar dan mengundang semua orang. Kalyani kesal dan mencoba membujuk Madan agar mengadakan pernikahan yang sederhana. Madan tidak mau pernikahan yang sederhana. Madan mengatakan harus ada pernikahan besar dengan semua penduduk desa dan kerabat. Pendeta menetapkan tanggal pernikahan beberapa hari kemudian. Kalyani masih kesal. Dia menarik anak-anaknya ke samping. Kemudian Kalyani berkata kepada Basan, Byron dan Sumitra bahwa menurut tradisi, Sukna tidak dapat melaksanakan tradisi 7 putaran dengan Siam saat dia hamil. Byron dan Basan sedang berpikir bagaimana meyakinkan Madan untuk tidak melaksanakannya.
Kalyani memanggil Madan untuk membahas sesuatu yang penting. Madan bilang aku akan mengirim kerabat dan kita bisa bicara. Siam membawa mereka ke sebuah ruangan dan bertanya apa yang terjadi. Kalyani bilang Sukna tidak bisa melaksanakan tradisi 7 putaran denganmu saat Sukna hamil. Jika bayi dalam kandungan Sukna adalah perempuan, Sukna akan kembali melakukan tradisi 7 putaran dengan anaknya juga. Dan dia mengatakan itu tidak dapat diterima, kebiasaan. Kalyani mengatakan Madan dengan sengaja ingin melakukan tradisi itu. Mengapa dia bersikeras pada pernikahan besar? Siam merasa bersalah dan meyakinkan Kalyani untuk tidak berbicara sekarang karena akan membuat ayah saya marah. Siam bilang aku akan meyakinkan keluargaku untuk pernikahan sederhana. Siam membujuk ayahnya dan berkata Sukna menginginkan pernikahan yang sederhana. Aku tidak ingin mengecewakan Sukna dengan membuat pernikahan besar karena mengingatkannya pada pernikahan pertamanya. Karena itu, dia menginginkan pernikahan yang sederhana. Madan menyadari bahwa Sukna tidak mencintai Siam. Akhirnya Rada membujuk Madan untuk menuruti keinginan Siam. Madan bertanya-tanya apa yang akan terjadi setelah pernikahan jika Siam jatuh cinta tetapi Sukna tidak mencintainya. Siam diam-diam meminta maaf kepada keluarganya karena menghancurkan mimpinya. Dia juga diam-diam meminta maaf karena menyembunyikan kehamilan Sukna. Anandi menunjukkan semua perhiasannya kepada Sukna dan bertanya apa yang akan dia pakai untuk pernikahannya. Sukna tetap diam. Anandi bertanya-tanya apa yang akan dia pakai. Anandi senang Sukna akan berdandan lagi. Sukna menyuruh Anandi untuk menanyakan ini pada ibunya. Kemudian ia berpikir semua warna dan kebahagiaan telah pergi dengan Pratap. Sumitra memberitahu Gehna apa yang terjadi. Gehna mengatakan pastikan Siam menepati janjinya. Anandi datang dan mengganggu Sumitra dan bertanya tentang pakaian dan perhiasan untuk pernikahan Sukna. Jagdis datang dan meminta Anandi untuk mengerjakan PR. Jagdis memutuskan untuk mengundang teman-temannya ke pesta pernikahan. Sumitra mengatakan nanti saja mengundangnya. Sumitra menyuruh Anandi untuk pergi dengan Jagdis. Di sekolah, anak-anak melihat seorang anak laki-laki aneh tidur di belakang kelas. Ketika Puli membangunkannya, bocah itu menakuti semua orang dengan ular plastik. Anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Sunder. Dia memperingatkan semua orang agar menghormati dia. Jagdis dan teman-temannya marah padanya. Guru datang dan menegur Sunder karena menakut-nakuti anak-anak dengan leluconnya. Sunder adalah siswa yang sangat lemah yang gagal 3 kali di kelas yang sama. Di rumah, Anandi menunggu Jagdis untuk pergi keluar untuk menelepon keluarganya. Sumitra bertanya pada Anandi apa yang dia tunggu. Anandi mengatakan dia sangat merindukan keluarganya dan ingin berbicara. Anandi bilang aku akan menceritakan tentang pernikahan Sukna dan membuat mereka bahagia. Sumitra menyuruhnya menelepon dari rumah. Kemudian Anandi menelepon lalu Kalyani datang dan mengambil teleponnya. Kalyani memarahi Anandi mengapa kamu menggunakan telepon tanpa izin saya. Anandi berkata dia ingin memberitahu keluarganya tentang pernikahan Sukna. Kalyani memperingatkan dia untuk tidak memberitahu siapapun tentang pernikahan Sukna. Byron, Basan dan Sumitra datang. Kalyani memberitahu semua orang bahwa tidak ada pendeta yang akan menghadiri pernikahan. Saat Kalyani masuk, Anandi menangis karena sangat merindukan keluarganya dan ingin menelponnya. Byron dan Basan pergi untuk berbicara dengan ibunya. Byron dan Basan berbicara dengan Kalyani agar mau mengundang pendeta dan para tamu dan tidak mengirim Sukna pergi ke rumah suaminya dengan sederhana. Kalyani awalnya tidak mengizinkan, tapi mengingat kemeriahan pernikahan lama Sukna Kalyani akhirnya mengizinkan. Kalyani meminta Anandi untuk menelepon keluarganya. Anandi senang dan mengatakan dia ingin membeli baju baru. Sumitra bilang dia akan membawanya ke toko. Sunder berteriak ketika dia mengeluarkan makan siangnya. Jagdis mengerjainya dengan meletakkan laba-laba plastik di sana. Sunder berkata dengan marah, siapa yang melakukan ini? Jagdis bilang aku yang melakukannya. Jagdis dan Sunder berkelahi. Sunder melihat guru dan menyalahkan Jagdis. Guru memperingatkan Jagdis untuk tidak melakukannya lagi. Sunder bertanya kepada anak laki-laki lain mengapa Jagdis tidak diberi hukuman yang pantas.
Anak itu mengatakan Jagdish adalah putra dari keluarga terkaya di desa.